Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang percobaan hukum Hooke, di mana percobaan ini tentang pegas. Pasti teman-teman sudah tahu ya apa itu pegas. Nah, di sini kita ada pegas, di sini ada beban. Nah, sebelumnya di sini kita membutuhkan alat dan bahan. Yang pertama itu adalah pegas, yang kedua itu beban, yang ketiga kepingannya, terus yang keempat statif atau penyangga berdirinya, dan yang kelima itu ada timbangan. Nih timbangan. Setelah itu ada stopwatch, terus ada penggaris. Nah, jadi alat dan bahan ini akan kita gunakan untuk praktikum hukum Hooke kali ini. Selanjutnya, sebelum kita memulai praktikum, nanti kita akan dibagi lembar pengambilan datanya. Ini. Nah, lembar pengambilan datanya itu yang pertama kita membutuhkan datanya L0. L0 itu adalah panjang pegas mula-mula. Nah, setelah itu ada M kecil. M kecil itu adalah beban atau kepingannya tadi. Nanti akan kita timbang menggunakan timbangan. Terus ada LI. LI itu adalah panjang pegas setelah kita kasih beban. Setelah itu ada delta L. Delta L itu adalah di mana LI dikurang L0 atau panjang pegas yang telah diberi beban dikurang panjang pegas mula-mula. Ada T, itu adalah waktu. Terus ada T besar. T besar itu adalah periode. Nah, setelah itu yang pertama kita mencari L0. L0 itu adalah panjang pegas mula-mula ya teman-teman. Nah, untuk panjang pegas mula-mula, nah sebenarnya kita itu menghitung emang ini panjang pegas mula-mulanya, tetapi biar mempermudah kita anggap saja panjang pegas mula-mulanya itu adalah ini. Ini anggap dia belum diberi beban, karena di sini kepingan beban kita ada 5. Oke. Nah, setelah itu untuk menghitungnya kita membutuhkan penggaris. Nih. Untuk panjang pegas mula-mula itu adalah bermula, kita menghitung itu mula dari lipatan-lipatan pegasnya itu. Di sini saya bisa lihat sekitar 7 cm. Nah, 7 cm itu kita masukkan ke dalam L0. Nah, L0 itu 7 cm, tinggal kita tulis 7 cm. Maaf. Setelah itu di sini nanti di lembar pengambilan data itu ada plus minus. Plus minus itu berarti adalah skala ralatnya dari penggaris ini. Penggaris yang kita gunakan ini itu memiliki skala terkecilnya 0,05. Nah, nanti itu kita bagi 2, jadi 0,025. Teman-teman akan mempelajari lebih dalam tentang skala terkecil dan ralatnya. Di sini saya masukkan plus minus 0,025. Satuannya masih cm. Setelah itu selanjutnya ada MI. MI itu berarti berat dari bebannya. Untuk berat bebannya kita di sini harus memastikan beban ini mana yang pertama, mana yang kedua, mana yang ketiga, mana yang keempat, dan mana yang kelima. Itu bebas ya teman-teman. Nah, di sini saya menganggap bahwa ini adalah beban pertama. Untuk beban pertama kita masukkan ke sini. Nah, setelah dia dimasukkan beban pertama, maka pegasnya akan bertambah panjang. Nah, pertambahan panjang pegas itu kita ukur lagi menggunakan penggaris. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat 9,6. Nah, 9,6 cm itu kita masukkan ke dalam LI. Nah, sini 9,6 cm. Nah, setelah itu untuk delta LI-nya itu berarti panjang pegas mula-mula tadi 9,6 itu dikurang dengan 7. Nah, 9 dikurang 7 berarti 2,4. Nah, berarti delta L-nya itu 2,4 cm. Nah, setelah 2,4 cm, nah delta L ini adalah patokan kita untuk mencari T atau waktunya.
Untuk di sini kita membutuhkan pergerakannya itu sebanyak 10 kali untuk dia bergoyang atau pegasnya itu nanti bakal naik turun begitu. Caranya yaitu untuk delta L tadi kita, nah LI titik ditambah dengan delta L 9,6 itu ditambah dengan 2,4 jadinya 12. Kita ke angka 12 penggaris. Nah, setelah itu kita taruh, ini tetap dipertahankan. Setelah itu kita siapkan stopwatch. Oke. Ini stopwatch. Setelah itu kita goyangkan sampai 10 kali osilasi. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop. Nah, jadi di sini kita dapat nilainya itu sebesar 5 detik. Nah, setelah itu angka yang kita di stopwatch tadi kita taruh ke dalam T. Jadi 5 second. Setelah itu ada T besar. T besar yang di sini itu berarti dengan rumus T per N atau waktu dari stopwatch itu dibagi dengan 10, dimana kita menggunakan 10 osilasi. Jadi 5 dibagi 10 berarti 0,5. Nah, dalam percobaan ini pastikan pada saat digetarkan terjadi osilasi itu pastikan dia tidak menabrak ini tiangnya atau menabrak statifnya. Kenapa? Kalau kita menabrak statifnya, dia memiliki percepatan, nanti bakal berubah, kecepatannya akan berubah. Nah, setelah itu yang untuk M kecil yang tadi saya jelaskan, nah itu ini teman-teman tinggal ambil, ini teman-teman timbang sebanyak 1 kali saja ya. Nah, setelah timbang pastikan timbangannya itu berada di angka 0, terus kita cari berapa angkanya. Oke, di sini kita sudah mendapatkan nilainya sebesar 50,3. Nah, berarti 50,3 gram untuk bendanya. Nah, itu baru percobaan pertama, teman-teman. Nah, nanti kita untuk 5 kali percobaan itu kita ulang. Ini beban pertama tadi. Nah, untuk percobaan kedua kita tambah beban lagi 2. Dengan cara yang sama kita ulangi lagi. Terus percobaannya lagi kita yang ketiga dengan cara yang sama sampai yang ke-5. Oke. Nah, setelah itu nanti tinggal kita masukkan datanya semuanya di dalam lembar pengambilan data teman-teman. Jangan lupa untuk semua ini nanti teman-teman timbang ya untuk nilai M-nya. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.